Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Tribuners. Hari ini saya Hasim Arfa, redaktur politik Tribun Timur, akan memandu Anda dalam Tribun Politik atau Ngopi. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Ada Pak Sekjen Nasdem, DPP Partai Nasdem. Nah, sebelum kita membahas beliau, saya ingin membahas dulu terkait perjalanan politik beliau yang sudah melewati beberapa orde. Pertama di Orde Baru, beliau menjadi wakil sekjen di PDI Jakarta. Setelah reformasi, beliau bergabung ke PKB. Beliau sangat dekat dengan Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia. Kemudian setelah itu, beliau bergabung ke Partai Nasdem bersama dengan Pak Effendi Hoiri. Nah, kita sambut dengan meriah Sekjen Partai Nasdem, Bapak Hermawi Taslim. Nah, Pak Sekjen, gimana nih? Sudah sampai di Makassar, aroma-aromanya, sudah makan seafoodnya? Saya familiar dengan Makassar. Karena sejak 25 tahun yang lalu, ketika menjadi pengurus pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, saya sering ke Makassar. Wow. Tugas-tugas gereja, saya lama juga bekerja di Komisi Kerasulan Awam KWI, saya sering juga ke Makassar dalam tugas-tugas gereja. Jadi ya saya ngerti lah. dalam pergaulan juga banyak teman-teman Makassar kuliah dan seterusnya. Kita ngerti lah Makassar sebagai metropolitan Indonesia Timur. Wah, lebih duluan tahu Makassar kayaknya Pak kita. Oke Pak Sekjen, mungkin kita langsung saja nih ke Rakernas. Sejauh mana strategisnya Rakernas di Makassar? Jadi Rakernas ini kalau menurut anggaran dasar Partai Nasdem yang disahkan Agustus lalu, Rakernas Kongres ketiga di JCC Jakarta, Rakernas ini forum terbesar kedua di bawah Kongres. Rakernas ini sangat strategis untuk mengevaluasi dan memberi arah partai tahunan. Jadi Rakernas kami ini insya Allah dan orang-orang sudah berdatangan. Sampai besok pagi akan diikuti oleh 6.500 orang. 6.500 itu DPD setingkat kabupaten dan provinsi itu 514 kali 2. DPR RI kami, DPRD Wakil Rakyat Partai Nasdem yang nomor 4. Kita ini di atas PKB, di atas PAN, di atas Demokrat, di atas PKS. Kita punya anggota dewan totalnya di seluruh Indonesia itu 2.200-an. Wah. 2.200-an. Lalu ada para ahli di dalam apa yang disebut dengan Dewan Pakar dipimpin oleh Siti Nurbaya. Sekitar 30 orang. Mereka juga ada di sini. Nanti sore mereka akan mulai lakukan pemanasan dengan menanam pohon di Kabupaten Goa. Lalu kita punya juga Dewan Pertimbangan. Senior-senior partai yang memberi pertimbangan kepada partai dipimpin oleh ekonom kawakan, musikus kawakan, orang yang sangat terkenal, Peter Gonta. Jadi Peter Gonta memimpin Dewan Pertimbangan, Siti Nurbaya, Profesor Dr. Siti Nurbaya, mantan Menteri Kehutanan 10 tahun memimpin Dewan Pakar, mereka semua sudah ada di sini. Jadi Rakernas kita ini paralel 4. Paralel 4 yang pertama, Pertemuan Nasional Dewan Pakar se-Indonesia, Pertemuan Nasional Dewan Pertimbangan se-Indonesia, Pertemuan Struktur se-Indonesia, dan Pertemuan BIMTEK juga. Ada bimbingan teknis diikuti oleh 2.000 orang pertemuan seluruh anggota Dewan kita se-Indonesia. Dari situ nanti akan ada sidang-sidang komisi, akan ada sidang-sidang pleno untuk mengkristalkan pemikiran kemana titik berat. Bagaimana cara kami merumuskan dalam aksi-aksi nyata tentang apa yang disebut dengan restorasi. Perubahan demi Indonesia yang baik. Jadi Rakernas ini sangat strategis, juga diikuti oleh 106 pengurus DPP. Dipimpin langsung oleh Pak Surya Paloh. Kami, saya bersama Pak Surya Paloh sudah melakukan konsolidasi di beberapa provinsi. Terakhir kemarin kita di Manado, di Sulawesi Utara. Jadi kalau ditanya penting, sangat penting. Rakernas ini
Rakernas pertama sejak Kongres ketiga. Kongres ketiga itu bulan Agustus 2000, Kongres ketiga kita itu kan Agustus tahun lalu. Ya, 2024. 2024 kita memilih Makassar sebagai bentuk apresiasi kita Ya, kepada teman-teman Makassar yang telah membuat sejarah baru. ya, Sekian puluh tahun Makassar dirajai oleh partai tertentu. Baru kali ini. Baru pemilu 2024 ya, masyarakat Sulawesi Selatan akan menghirup udara baru, udara Nasdem. Dan kami akan tunjukkan dengan seluruh kesungguhan dan profesional kami berbeda dengan yang lain. Kami lebih baik dari yang lain. Apakah itu benar atau tidak nanti biar sejarah yang membuktikan. Ya. Waktu pelantikan DPRD provinsi saya datang di sini. 17 anggota Nasdem. 17 anggota Nasdem dan yang membanggakan Nasdem mewakili semua komponen masyarakat termasuk komponen kecil. Waktu pelantikan tuh saya senang sekali. Bahkan ada perwakilan agama Konghucu dari Partai Nasdem. Ini menunjukkan Nasdem memang diterima oleh Khayalak di Sulawesi Selatan. Sekali lagi, apakah masyarakat akan merasakan hal-hal yang baik dan positif di bawah kepemimpinan Nasdem? Beri Nasdem kesempatan. Jadi bentuk apresiasi kami kepada pengurus, bentuk rasa terima kasih kami kepada rakyat Sulawesi Selatan yang telah memberi kepercayaan, maka kami datang di sini. 6.000 orang yang datang dari seluruh penjuru Indonesia ke sini. Anda bisa bayangkan efek ekonominya. Hotel mereka berapa, tiket mereka berapa, mereka beli oleh-oleh berapa. Itu semua harus dihitung sebagai bagian dari pergerakan ekonomi yang sekarang ini didengung-dengungkan oleh presiden kita. Jadi kompleks dan sangat berarti buat kami. Kalau sekedar memilih, kami banyak sekali pilihan kami, tapi Rakernas pertama kami pilih di Makassar dengan penuh pertimbangan positif yang seperti itu. Demikian saya kira. Rakernas di PDIP di Bali menunjukkan arah dukungan ataupun koalisi. Bagaimana dengan Nasdem? Kalau Nasdem begini ya, kami jelas mempunyai calon sendiri ketika presiden. Tetapi beberapa jam setelah KPU mengumumkan hasil pemilihan umum yang resmi, kami partai yang pertama yang menyatakan dukungan terhadap pemerintahan yang sah. Karena itu konsekuensi logis. Beberapa jam setelah MK memutuskan memenangkan pasangan Prabowo sebagai kepala negara, kami juga yang pertama. Bukan mau apa-apa, memang pagi-pagi saya masih ikut bersidang MK, mengikuti keputusan. Ini dia Pak. Sikap-sikap kami itu menunjukkan ketaatan terhadap konstitusi. Ya. Permainan itu ada batasnya. Pertandingan itu ada endingnya. Emang kalau kami nangis, berguling-guling di mana-mana, marah-marah, demo dan segala macam, hasil pemilu bisa berubah kan? Tidak. Ya. Dan sejak itu Pak Surya Paloh sudah berulang-ulang menegaskan bahwa Partai Nasdem memberi dukungan sepenuhnya kepada pemerintah ini. Kemudian pernyataan saya yang sering dikutip adalah kami tidak masuk dalam kabinet. Kenapa Nasdem tidak mau masuk dalam kabinet? Kita memberi pelajaran dan etika politik yang tinggi kepada masyarakat. Kami tidak berkeringat terhadap Pak Prabowo. Ya, ya. Secara etis kami tidak pantas di dalam. Kalau dukung, kita harus dukung. Itu pemerintahan kita. Jadi kami mendukung pemerintahan Prabowo lebih kepada bagaimana penguatan, bagaimana meningkatkan keterampilan para anggota kami di DPR yang 2.200 ini. Ini Rakernas ini ada BIMTEK-nya, bimbingan teknis. Banyak ahli-ahli yang datang. Kita ingin memberi sesuatu yang berbeda. Mendukung pemerintah, kenapa tidak masuk kabinet?
Ya kita enggak pantas. Kita nggak berkeringat. Kalau orang lain berkejar-kejaran segala macam silakan. Itu masing-masing pihak kan punya pilihan, punya pertimbangan sendiri. Tapi kami jelas, kami bersama pemerintah memberi dukungan dengan segala daya upaya. Kenapa? Saya 2 kali mendampingi Pak Surya bertemu dengan Pak Prabowo ketika beliau sudah terpilih. Yang pertama di Hambalang, yang kedua di Kartanegara. 2 kali beliau mengatakan, yang paling penting dan utama bagi Indonesia ini adalah elitnya harus bersatu. Elit harus bersatu. Kalau elit bersatu, nggak ada yang saling memanas-manasi, tidak ada yang saling mengomporin, rakyat pasti bersatu. Dan itu yang sekarang menjadi pegangan kami. Itu yang selalu diingat-ingatkan oleh Pak Surya. Kalau ada kritik kita pada pemerintah, kita cari cara menyampaikannya secara elegan. Tapi kegiatan-kegiatan kami yang mendukung ke arah swasembada pangan, ke arah swasembada energi, saya terlalu pagi untuk saya cerita karena terus-menerus kita kerjakan biar nanti rakyat yang merasakan buktinya. Saya kira itu. Siap Pak Sekjen. Nah, pada awal Agustus ini Pak Presiden memberikan amnesti kepada Sekjen, salah satu Sekjen partai. Iya. Dan nampaknya di Nasdem juga ada yang elit kemarin yang tersandung masalah. Apakah ada upaya juga dari Nasdem untuk meminta kepada Presiden? Jadi begini, amnesti, abolisi, grasi itu kan hak prerogatif Presiden yang diberikan oleh Undang-Undang 45. Ya. Nggak usah tanya apa alasannya, nggak usah tanya kapan Presiden memberikan. Itu hak prerogatif, hak istimewa seorang Presiden. Jadi biar saja itu berjalan seperti biasa. Saya tidak dalam kapasitas mengomentari amnesti yang diberikan kepada Hasto. Hasto juga sahabat kita. Ya. Apalagi Tom Lembong, kolega kita. Ya. Tapi posisi Nasdem bagaimana? Kita tidak pada posisi ini. Hak prerogatif Presiden itu tidak dalam konteks minta-meminta. Ya. Tapi pasti ada tim Presiden yang melakukan kajian dan ini pantas, ini tidak pantas, ini pantas, ini nanti, ini besok. Jadi kita berharap semua keputusan-keputusan Presiden itu membawa hal-hal yang baik bagi rakyat. Ya. Kita tidak mau. Jadi begini, kami diajarkan oleh Surya Paloh di Nasdem untuk mengutamakan kepentingan lebih besar. Kalau untuk kepentingan negara, Nasdem harus berkorban, Nasdem siap berkorban. Kalau untuk partai, pribadi-pribadi harus berkorban, kita berkorban. Kita gradasi itu kita jaga dan kita pelihara. Ya. Misalnya ada yang tanya, ada kegiatan remaja bernegara. Memang Nasdem dapat apa di situ? Ini bukan soal dapat tidak dapat. Nasdem sedang memberikan pelajaran kepada anak-anak muda untuk peduli. Ya. Peduli terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak boleh apatis. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, semua rakyat Indonesia ini akan bersentuhan dengan politik. Oleh karenanya bagus kalau wawasan kita perluas. Jadi Nasdem tidak pada posisi meminta, tidak pada posisi mengomentari hak prerogatif Presiden. Sama seperti kalau Anda lihat mengapa saya tidak pernah mengomentari kasus-kasus hukum yang sedang berlangsung. Ya, saya lawyer, bisa saya komentari. Sangat. Tetapi kita lawyer diajarkan tidak boleh mengomentari kasus yang sedang disidik. Ada satu podcast yang di TV itu. Saya nggak usah sebut, tapi ada namanya namanya itu podcast atau apa, yang sering kasus sedang hangat dia bahas. Itu nggak boleh. Itu tidak etis. Itu mengganggu ketenangan para penyidik. Oleh karena itu, kalau saya tidak setuju dengan forum itu, saya nggak pernah datang. Dan sampai sekarang saya tidak pernah datang. Ada 20 atau 30 kali dia undang. Minta untuk bicara. Saya nggak mau bicara. Kenapa? Yang dia bahas itu kasus yang sedang. Kasus yang sedang dibahas oleh para penyidik. Itu tidak mudah. Tidak mudah. Kita sebagai lawyer, kita juga tahu bagaimana kerja hakim, bagaimana kerja jaksa. Mereka kerja berhari-hari, baca ini itu segala.
Prinsipnya begini aja, kalau kita nggak bisa melakukan hal yang lebih baik bagi bangsa ini, minimal kita diam, kita nggak usah ikut-ikutan menciptakan keributan. Saya kira itu. Dalam Rakernas ini Pak Sekjen, apa sih sebenarnya poin-poin penting nanti keputusan? Yang pertama, Rakernas ini akan mengevaluasi perjalanan Partai Nasdem, mengevaluasi statement-statement, mengevaluasi kinerja-kinerja para anggota Dewan kita selama 1 tahun. Kemudian kita menyusun, oh kalau ini menyimpang, kalau ini bukan begini dan seterusnya. Oh iya, iya, iya. Rapat kerja nasional. Yang kedua, dalam Rakernas ini kita menyegarkan semua teman-teman. Masih ada riak-riak kemarin, ada yang banyak sekali perkara-perkara internal yang masuk di mahkamah partai. Ada selisih 10 suara. Kita sayang sama kamu, tapi kita nggak bisa menangkan kamu karena undang-undang mengatakan harus ini yang menang. Boleh nggak setengah-setengah? Nggak ada mekanisme setengah-setengah di undang-undang, ya kan? Kalau yang 10 suara kita akomodir, bagaimana yang 11 suara? Bagaimana yang 12 suara dan seterusnya? Nah, hal-hal yang seperti itu, luka-luka lama ini kita ingin sembuhkan semua. Kita menyatukan lagi di bawah bendera merah putih, di bawah bendera Nasdem untuk mengatakan kita bertekad bulat untuk bersama-sama komponen bangsa lain, bersama-sama komponen masyarakat lain untuk membangun negeri ini. Banyak sekali ketertinggalan kita, jadi kita kurangilah konflik-konflik yang nggak penting itu. Maaf, menurut saya juga, ini sorry sekali. Urusan ijazah Pak Jokowi, kita habiskan banyak sekali energi. Masih banyak hal lain yang harusnya kita bisa lakukan. Silakan. Jangka panjang, jangka menengahnya dari Nasdem sendiri ini seperti mungkin pemilihan langsung ketuanya atau bagaimana? Jadi gini, anggota. Di Nasdem itu pemilihan ketua umum dilakukan oleh yang namanya Majelis Tinggi. Oh, beda. Majelis Tinggi. Kongres tugasnya apa? Kongresnya itu menginventarisir dan membuat persyaratan-persyaratan orang-orang terbaik yang akan memimpin negeri ini, kemudian kita bungkus, kita serahkan kepada Majelis Tinggi. Mereka ada 7 orang Majelis Tinggi. Majelis Tinggi itu mereka tetap menjadi Majelis Tinggi selama hidupnya. Wah, keanggotaan seumur hidup. Keanggotaan seumur hidup. Nah, kalau ditanya apa orientasi Nasdem, ya seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45, kita bagian dari negara itu, ya 4 tujuan nasional kita, memajukan kesejahteraan umum dan segala macam itu. Tapi itu kan tidak bisa kita lakukan dengan besok kita balik telapak tangan kita. Banyak sekali kemajuan-kemajuan di bangsa ini, tapi terus terang saja kita juga tidak sabar melihat kemajuan yang lebih cepat. Karena kita sering kemana-mana melihat, contohnya saja dulu tol kan kita bayar, ada kembalian, itu kan makan waktu. Sekarang tinggal di tap. Di negara lain sudah bukan begitu, sudah dipasang sesuatu di mobilnya itu, begitu mobil kita lewat langsung pelangnya terbuka. Nah, kita tidak sabar menuju ke sana, padahal kita butuh proses. Kita butuh proses, dan yang lebih penting lagi, bagaimana kita menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini yang terbaik. Saya mau kasih contoh di salah satu daerah yang ada potensi tsunami-nya, para peneliti ahli dari dalam dan luar negeri memasang sejumlah alat-alat deteksi tanpa sepengetahuan orang kampung. Tahu beberapa bulan kemudian orang kampungnya lihat, oh ini yang mengganggu kampung kami. Mereka tarik semua, mereka kumpul, mereka bakar. Nggak dijelaskan, tidak jelaskan itu untuk apa. Nggak dijelaskan untuk apa. Mereka merasa ini apa ini apa, kok nggak dikasih tahu sama kita. Nah, hal-hal yang seperti itu, dan banyak sekali kesalahpahaman yang seperti itu. 3 minggu yang lalu PPATK membuat aturan rekening yang 3 bulan tidak aktif dibekukan. Kita banyak sekali dapat pertanyaan dari masyarakat. Saya orang tua, kata seorang ibu, tiap bulan menerima kiriman dari anak saya.
3 juta, 4 juta, 5 juta. Yang 3 juta, 4 juta ini saya pakai. Yang 5 juta ini tabungan saya. 3 bulan tidak bergerak, dibekukan. Lalu PPATK bilang, yang dibekukan itu adalah yang berpotensi digunakan sebagai judi online, yang berpotensi digunakan untuk narkoba segala macam. Lalu kenapa tidak dipilah? Ya. Kan 2 minggu yang lalu ras juga itu, hampir ras ya. Ya. Masyarakat dengan susah payah dulu kita advokasi menabung. Ketika mereka menabung, sekarang mereka mendengar sesuatu yang dalam pemahaman mereka yang sederhana, ini kontraproduktif. Akhirnya jangan-jangan nanti uang disimpan lagi di bawah bantal, tidak produktif. Ya. Nah, jadi kita sering-sering tidak maksimal memberi sosialisasi kepada masyarakat, menurut kita. Ya. Nah, salah satu poin penting nanti yang akan kita ungkapkan kepada peserta Rakernas adalah apapun yang mereka lakukan, terutama di kabupaten-kabupaten, perda-perda itu harus dijelaskan kepada masyarakat dalam bahasa yang sederhana. Jangan pakai istilah aneh-aneh, bahasa Inggris, bahasa Latin yang orang yang ngomong juga nggak ngerti kadang-kadang. Iya. Apalagi di bahasa hukum Pak. Iya, apalagi bahasa hukum, bahasa Latin Bahasa semua. Belanda. Iya. Nah, di putusan MK kemarin juga yang menyita perhatian kita ini adalah masalah pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. Ya. Sikap Nasdem saat ini gimana? Sikap Nasdem sudah jelas. Nasdem satu-satunya partai yang menyelenggarakan konferensi pers untuk menjawab itu. Menurut Nasdem, dengan segala hormat kepada MK, MK melampaui kewenangannya Ya. dan MK telah melampaui Undang-Undang Dasar 45 karena mengusulkan, menetapkan pemilu yang terpisah. Padahal di Undang-Undang Dasar 45 dikatakan bahwa pemilu itu harus dilakukan secara serentak. Nah, biar saja DPR kami mengadvokasi anggota DPR kami yang 69, kita memberi mereka masukan, mereka sekarang sedang berunding dengan partai-partai lain. Mudah-mudahan selalu yang terbaik buat bangsa kita ini. Tapi kalau sikap Nasdem sudah jelas. Ya. Sikap Nasdem itu kemudian diperkuat oleh pernyataan Ketua DPR Ibu Puan Maharani yang mengatakan 8 fraksi di DPR sependapat bahwa MK melampaui kewenangannya. Siap. Nah, yang lain juga masalah akan ada revisi undang-undang pemerintah daerah. Bahwa ada wacana bupati atau wali kota daerah menengah dan kecil hanya penunjukan langsung, bukan lagi pemilihan langsung. Ya, jadi itu ada banyak varian. Wacana ini kembali terungkap segar ketika 23 Juli sahabat kita Caimin, Ketua Umum PKB, menjelaskan ulang dalam pidatonya. Sekarang itu sedang digodok, sekarang itu sedang dilakukan pembicaraan-pembicaraan intensif. Dulu kan memang pemilihan pimpinan kepala daerah ini kan melalui DPRD. Ya. Lalu ada kritik reformasi. Orang DPRD yang 20 itu kalau dikandangin di hotel dikasih macam-macam. Sekarang katanya rakyat yang terlalu materialistis dan segala macam. Biar saja DPR terus mengolah itu, wacana-wacana itu biar saja berlangsung, dan saya kira Tribun juga bisa ambil peran sebagai salah satu lapisan civil society, bisa mengundang kita-kita ini, kenapa tidak, untuk berbicara soal itu. Tetapi soal apakah sistem pemilu masih pakai yang lama, apakah pemilihan pilkada melalui DPRD, kan ada yang bilang begini, kabupaten dan kota dipilih oleh DPR, wali kota dan bupati dipilih oleh DPRD, gubernur ditunjuk oleh pusat. Terus ada variannya macam-macam kan? Biar saja itu menjadi bahan-bahan diskusi para pemimpin kita. Siap. Nah, terakhir Pak Sekjen, masalah purnawirawan ini kan Jenderal TNI setelah mereka menyelesaikan masa baktinya banyak yang ingin masuk ke partai. Sikap Nasdem sendiri terkait fenomena ini bagaimana? Jadi begini, para purnawirawan ini juga kan warga negara Indonesia. Ya. Dalam undang-undang partai politik tidak diatur perbedaan antara warga negara Indonesia biasa dengan warga negara Indonesia yang purnawirawan.
Sepanjang mereka bisa memberi kontribusi yang baik bagi bangsa, bagi negara, bagi pembangunan politik, menurut saya kita welcome saja. Di Nasdem ada beberapa yang eksis, ada beberapa yang hanya nama, misalnya Pak Sutioso. Pak Sutioso itu anggota Dewan Pertimbangan kita. Ada beberapa jenderal lain, dan mereka itu yang paling pertama dan paling utama mereka harus lakukan adalah mereka harus beradaptasi dengan kehidupan sosial, civil society. Saya kemarin bicara panjang lebar dengan Gubernur Maluku, Gubernur Sulawesi Utara. Dia juga seorang jenderal Kopassus. Yang paling utama adalah mereka harus tahu bahwa sekarang mereka hidup di masyarakat. Di masyarakat itu pemimpin mereka tidak struktural seperti di ketentaraan. Oleh karena itu kehadiran purnawirawan itu kita sambut baik sebagai bagian dari dinamika politik Indonesia, tapi kita ingatkan mereka bahwa mereka harus memberi kontribusi yang nyata. Kalau di tentara kan jelas tuh siapa yang pangkatnya tinggi harus dihormati. Kalau di sini sudah nggak ada pangkat lagi, apalagi kalau sudah purnawirawan. Tapi di Nasdem pintu terbuka buat seluruh lapisan masyarakat termasuk para purnawirawan. Siap. Makasih Pak Sekjen sudah terima bergabung kasih dengan kami di Tribun Timur, dan semoga Rakernasnya sukses. Saya dari Manado ini terburu-buru. Tadi makan juga belum selesai sama Pak Surya. Kamu mau kemana? Saya mau ke Tribun, saya bilang. Saya sudah janji, ya kan? Kalau janji pun nggak bisa kita tebati, apa gunanya kita sebagai anak bangsa? Siap, Pak Sekjen. Terima kasih Tribuners sudah bergabung bersama kami, dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.